Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun, diteguhkan, bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala perbuatan-Mu yang luar biasa atas hidup kami, atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, atas begitu besar rahmat dan anugerah, berkat dan kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Saya bacakan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan ini. Jika kita sengaja, bukan nggak sengaja ya, sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Jadi artinya tahu kebenaran, tetapi sengaja. Ini Joni jarak tahu ya, jarak itu sengaja. Ya, melakukan padahal yang dilakukan tuh nggak benar, nggak boleh, ya, karena dia sudah hidup dalam kebenaran, tahu tentang kebenaran, tapi sengaja kembali lagi berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sangat mengerikan. Kalau sudah tidak ada lagi korban yang bisa menebus atau menghapus dosa itu, yang ada adalah kematian yang mengerikan. Bahkan dikatakan kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang. Ini bicara tentang kebinasaan, bicara tentang neraka. Jadi jangan main-main dengan keselamatan. Jadi Tuhan itu menebus hidup kita dari kuasa dosa. Itu tidak mudah, tidak murah. Kita memperolehnya dengan sangat murah, tanda kutip, maaf ya, bukan murah. Kita memperolehnya dengan cuma-cuma. Kita nggak bayar sendiri. Tuhan memberikan anugerah. Tuhan memberikan kasih karunia. Sehingga kita peroleh keselamatan. Tetapi kita mesti pahami prosesnya. Prosesnya adalah melalui apa? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, dengan dia mencurahkan darahnya. Itulah proses keselamatan bagi kita. Karena itu jangan anggap sepele, jangan main-main lagi dengan dosa. Kita sudah dilepaskan dari dosa yang membelit kita, yang membelenggu seumur hidup kita. Sampai kita tahu kebenaran dan kita diselamatkan. Setelah itu jangan lagi kembali. Haruslah kita hidup dalam kebenaran. Jangan lagi tergoda oleh dosa. Sekalipun kita berpikir, toh aku bisa bertobat, toh aku nanti bisa kembali kepada Tuhan. Tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ada begitu banyak kejadian yang demikian. Orang-orang yang waktu masih muda, pokoknya hidup dalam dosa, nanti sok bertobat lagi. Tetapi pada kenyataannya ada begitu banyak orang sampai akhir hidupnya tidak bisa kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena iblis tidak akan dengan mudah melepaskan orang-orang yang ada dalam cengkeramannya. Kita sudah dibebaskan, kembali lagi dia akan dicengkeram semakin kuat sehingga susah untuk terlepas. Jadi hanya menanti waktu. Karena itu jangan sembrono dengan itu. Mari
Kita yang sudah tahu kebenaran, hiduplah dalam kebenaran. Jangan tergoda apapun, ya, bujuk rayu apapun yang menyangkut keselamatan ini, untuk melepaskan keselamatan ini. Jangan pernah goyah. Tetaplah dalam iman, teguh dalam iman, jangan goyah. Sekalipun mungkin iming-imingnya jabatan, kekayaan, materi, bahkan mungkin pasangan hidup, hati-hati ya. Itu bisa menjadi jebakan bagi hidup kita. Karena yang namanya kekayaan, jabatan, posisi, yang namanya pasangan hidup, semua itu hanya sementara ya, untuk hal-hal yang dunia atau duniawi. Jadi yang fana tidak kekal. Sebaliknya, keselamatan dan hidup kekal itu untuk selama-lamanya. Ya, jangan sampai kita melepaskan sesuatu yang abadi, yang kekal ini, ganti dengan hal-hal yang duniawi yang sifatnya sementara. Ya, jangan lagi tergoda untuk berbuat dosa. Ingat sekali lagi, kita sudah dibebaskan dari dosa, jangan lagi berbuat dosa. Kita sudah ada dalam kebenaran, mari hidupi kebenaran. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa ya lagi. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mungkin engkau mengalami banyak masalah, mengalami banyak pergumulan. Ikut Tuhan ternyata ya tidak mudah. Ikut Tuhan juga banyak masalah. Ya, tetapi percayalah, ada penyertaan, ada pertolongan Tuhan. Karena itu jangan coba-coba sengaja berbuat dosa lagi. Ya, hanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, yang sifatnya sementara. Pegang terus, teguhlah terus dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita memperoleh keselamatan itu adalah suatu anugerah. Ya, karena itu jangan lepaskan anugerah yang begitu besar, yang sangat mahal itu. Dan tetaplah setia kepada Tuhan sampai garis akhir. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tidak main-main dengan dosa, supaya kami tidak sengaja berbuat dosa lagi setelah kami memperoleh pengetahuan dan bahkan kami menerima kebenaran yang dari Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus supaya kami tetap teguh dalam iman dan pengharapan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan biarlah damai sejahtera, berkat dan kemurahan Tuhan selalu menyertai hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.